baru terbarukan. EBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan juga semua EBT Heroes yang telah hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan membahas mengenai mengurai kompleksitas pengembangan proyek karbon di Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Nabilah Nurafifa selaku fasilitator yang akan memandu jalannya acara ZE Talk pada malam hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kita cek ombak semangatnya dari EBT Hero semuanya ya. Boleh banget nih diketik di kolom chat sesuai angka 1 sampai 6 yang menggambarkan suasana EBT Heroes pada saat ini. Yang sudah semangat boleh diketik 1, atau ada yang masih ngantuk nih, gitu, atau nggak sabar gitu, boleh diketik sesuai dengan yang ada di layar. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk membagikan ceritamu mengikuti ZE Talk Zona EBT dengan cara mengunggah melalui Instagram berupa video ataupun foto selama ZE Talk berlangsung dengan menceritakan ilmu dan materi yang EBT Heroes dapatkan selama mengikuti ZE Talk. Jangan lupa juga untuk mention Instagram Zona EBT di @zona_ebt dan pastikan juga kamu sudah follow Instagram Zona EBT dan juga sudah join di grup WhatsApp. Bagi 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah. Dan pemenang tersebut akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan juga Instagram Zona EBT. Jadi jangan lupa pantengin terus grup dan Instagramnya ya. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Oke, selanjutnya kita ada info yang sangat menarik nih. Jadi kami lagi membuka promo untuk mini kelas yang berjudul Fundamentals of Carbon Accounting yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 September 2024 pada pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dan juga via Zoom meeting. Pembicara dari mini kelas ada Kak Niluh Putu Yuniari dari Chief Executive Officer Ludra Impact. Jadi buat EBT Heroes yang tertarik, bisa langsung daftar di link yang telah disediakan. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promo spesial mini kelas karena sangat penuh dengan pengetahuan dan dapat menambah ilmu, skill, dan pastinya akan ada hadiah yang menarik bagi yang aktif berpartisipasi. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan Zona EBT kepada EBT Heroes. Zona EBT adalah startup yang telah berdiri sejak 2021 yang dimana kami menjadi media informasi dan edukasi yang terfokus di energi baru terbarukan. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk memfollow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri atas Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest.
EBT Heroes cukup search saja zona EBT, maka akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa juga untuk langsung klik tombol follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes. Dan selanjutnya kita memiliki sertifikat Blue Carbon. Sertifikat Blue Carbon ini adalah sertifikat yang akan membantu kamu dalam menyerap 110 kg serta setara karbon dioksida dari atmosfer. Di setiap pembelian dari sertifikat Blue Carbon ini, kamu akan berkontribusi pada penanaman 3 pohon mangrove dan pembibitan lamun untuk partner petani, melindungi dan pulihkan ekosistem karbon biru dengan melestarikan wilayah pesisir, serta dukung komunitas lokal dengan memastikan petani aman dari bahaya selama perkebunan dengan peralatan perlindungan dan peralatan tanam, meningkatkan pendapatan petani dan juga memberikan mereka keterampilan dan pelatihan iklim. Jadi bagi yang mau berkontribusi untuk bumi kita tapi tanpa harus bersusah payah, maka bisa langsung menghubungi admin kita untuk membeli sertifikat tersebut. Sebelum masuk inti acara, saya izin untuk membacakan rules yang harus dipatuhi oleh EBT Heroes, yaitu peserta diwajibkan untuk mengenakan pakaian bebas rapi, mengganti nama dengan format nama underscore instansi, dan juga menonaktifkan mikrofon serta on-cam selama acara talk show berlangsung. Selain itu, peserta juga dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat ataupun via mikrofon, serta bertindak tidak sopan di depan kamera selama talk show berlangsung. Oke, kenalan dengan saya sebagai fasilitator sudah, dan dengan zona EBT juga sudah, maka selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya saya izin meminta maaf terlebih dahulu bahwa narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Joko Triharyanto sedang tidak dapat bergabung karena beliau sedang berhalangan. Tetapi tidak boleh sedih karena pengganti dari Pak Joko ini tidak kalah luar biasanya dengan beliau, yaitu Ibu Endah Tri Kurniawati, Sarjana Kehutanan, Master Ekonomi, dan Master di bidang Kebijakan Ekonomi Lingkungan selaku Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Kita menyapa dulu Ibu Nia. Apakah Ibu Nia Selamat sudah malam. bergabung? Selamat malam Ibu Nia. Bagaimana kabarnya Bu Nia malam ini? Ya, mohon maaf nih kami masih di jalan karena dapat dispo dadakan, jadi kami masih on the way sebenarnya baru landing. Nanti kalau boleh izin nih ya, saya mungkin tidak sendiri tapi dengan rekan ada Pak Mulkan. Nanti kita ini bisa saling diskusi ya, saling melengkapi ya, Mbak ya. Terima kasih. Boleh. Tidak apa-apa Ibu. Mbak, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita malam hari ini, yaitu ada Ibu Endah Tri Kurniawati. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Keuangan Iklim di Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2015 hingga 2020. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau biasa kita kenal dengan BPDLH sejak tahun 2020. Sebelum memulai talk show malam hari ini, saya izin mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh EBT Heroes yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama serta asal instansi yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Atau jika ada ingin bertanya langsung kepada Ibu Nia, boleh nanti bisa langsung bertanya pada saat sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara dengan topik mengurai kompleksitas pengembangan proyek karbon di Indonesia. Untuk membuka sesi talk show malam hari ini, bisa dimulai dengan Ibu Nia untuk menjelaskan kepada EBT Heroes terkait BPDLH dan juga profil Ibu. Silakan Ibu Nia. Ya, terima kasih. Mohon maaf suara saya jelas nggak? Terdengar suara saya? Oke, agak berisik ya. Ya, ya mungkin pertama-tama kami mohon maaf dulu karena seyogyanya Pak Dirut yang harusnya di sini, tapi karena ada keperluan mendadak, beliau meminta saya dan nanti mungkin dengan Pak Mulkan untuk bergantian ya kami ini. Dan kami masih jalan, mungkin nanti dalam prosesnya kami off kamera ya, karena masih jalan on the way, gelap di mobil juga. Nah, mungkin kami perkenalkan dulu apa itu sih BPDLH. Ini sebelumnya kami mau tanya dulu, sudah ada yang kenal BPDLH belum di sini? Biar kita tahu baseline-nya. Kira-kira sudah ada yang
kenal BPDLH belum dari Bapak Ibu di Zoom ini? Oh sudah, berarti sudah ini ya. Oh belum. Saya boleh izin sambil jalan ya, sambil di itu ya, saya off kamera boleh ya? Tidak apa-apa, Ibu. Ya. Ya, jadi BPDH ini adalah satu badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah dimandatkan untuk mengolah dana lingkungan hidup. Nah, bagaimana BPDH bekerja? Kita ini bekerja dengan menggunakan konsep trustee. Apa itu artinya trustee? Jadi itu sebenarnya mengadopsi dari capital market yang kemudian kita kaitkan dengan Undang-Undang 1 tentang kebenaran negara, kemudian ada OJK yang intinya pada prinsipnya gini, sederhananya kayak Bapak Ibu menitipkan uang di bank, yang kemudian itu akan disimpan ke dalam account terpisah. Tujuannya adalah untuk menjamin transparansi dan di situ melekat uangnya untuk apa digunakan, Bapak Ibu. Misalkan uangnya hanya untuk kegiatan berbasis karbon sektor lahan. Jadi kita hanya bisa menyalurkan dana itu untuk kegiatan sektor lahan saja yang berbasis karbon. Atau dana yang dimandatkan ke kita hanya untuk mengelola isu blue, khususnya koral. Nah itu hanya bisa untuk itu saja. Jadi memang pada account yang kita buat, kemudian program yang kita buat itu melekat mandatnya untuk apa saja dan itu tidak bisa cross check. Tapi pada prinsipnya ketika kita mengolah dana di level tadi project, kemudian kita akan mengukurnya di level output, Bapak. Di atasnya itu ada output, kemudian ada outcome. Jadi bisa dibilang dalam satu program ini bisa kita bentuk pooling fund, dananya bisa dari mana saja. Contohnya dari Red Plus. Red Plus itu dananya kita ada dari World Bank, ada dari Norway, kemudian ada GCF, tapi setiap sumber itu memiliki rekening yang berbeda. Nah, itu tujuannya adalah untuk kan awalnya kita mendapatkan dana itu dari insentif berbasis kinerja atas pengurangan emisi sektor kehutanan. Nah, kemudian setelah dana itu didapat oleh pemerintah Indonesia, disalurkan kembali kepada entitas pelaksana Red Plus atau pelaksana aksi mitigasi, baik di Pemda maupun entitas lainnya yang ada dalam Pemda. Nah, ini kemudian direinvestasi untuk kegiatan aksi mitigasi berikutnya. Harapannya apa? Agar ada dana masuk berikutnya, seperti itu. Nah, ini tadi yang kami sampaikan. Jadi di level satu program itu dananya bisa dari berbagai macam sumber. Nah, kemudian BPDA ini namanya lingkungan ya, kan sifatnya cross cutting Bapak Ibu. Jadi tentunya isunya juga cross cutting dan kita tahu bahwa antara satu bidang dengan bidang lain itu bisa saling terkait. Nah, kita saat ini ada 5 isu yang kita tangani dan penetapan 5 isu ini berdasarkan koordinasi dengan KLKL karena memang kita diarahkan oleh 10 KL di mana ketuanya adalah Menko Perekonomian, wakilnya adalah Menteri LHK, dan pengawas teknis dalam pengelolaan keuangan dan tentunya Menteri Keuangan, dan ada anggota dari SDM. Kemudian ini cocok ya dengan isu ini, nanti kami cerita dengan ada program yang terkait dengan SDM. Kemudian ada kementerian lainnya seperti Kemtan dan lain-lain, KKP. Nah, dalam mengelolanya ini tentunya tadi kita dengan arahan dari 10 menteri, kemudian kita akan melaksanakan mandat yang diberikan oleh masing-masing menteri sesuai dengan isunya tadi. Dan kita kemudian dalam kesehariannya juga diawasi oleh Dewas, Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan KL dan dari profesional. Kemudian juga kita ada apa ya, diawasi oleh advisory group, itu bisa dari berbagai macam. Jadi ada ini kayak safeguard institusionalnya lah pengawas kita dalam kelembagaan. Jadi ada beberapa level. Nah, artinya di sini memang dalam hal ini transparansi yang menjadi hal sangat penting. Nah, saat ini ada 5 ya, tadi ada isu holu, kemudian holu dan ecosystem management biodiversity itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada isu clean and affordable energy. Kemudian ada consumption and production yang berkelanjutan. Kemudian ada isu health, water and food security. Dan yang terakhir adalah adaptasi dan pooling fund disaster.
Nah, di sini dari isu yang terkait secara langsung dengan EBT adalah yang kedua adalah bagaimana energi bersih ini memiliki bisa diakses ya dan dengan harga yang affordable. Dan tentunya di sini ketika bicara energi mungkin akan terkait dengan isu kehutanan juga untuk mikrohidro atau dengan consumption and production yang berkelanjutan. Nah, itu mungkin dan saat ini BPD ini baru dibentuk 2019, ini baru 4 tahun ya mau 5 tahun kita masih baby ya, dan ini sudah mengelola dana sekitar 1,6 billion US dollar, Bapak Ibu. Dan memang inisial fund dana terbesar ada di sektor lahan, kemudian ada di pooling fund disaster, dan ada sebagian di energi dan sampah, Bapak Ibu. Nah ini mungkin itu sementara profiling BPDLH, Bapak Ibu, kira-kira gimana, saya kembalikan dulu ke moderator. Baik Ibu Nia, terima kasih Ibu Nia. Kita langsung saja ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan proyek karbon? Silakan Ibu. Ya, proyek karbon ini adalah sebenarnya satu aksi mitigasi ya, mitigasi yang kemudian outcome yang disasar adalah karbon. Bagaimana satu kegiatan aksi mitigasi bisa memberikan manfaat karbon, contohnya mungkin di sektor energi ya. Kita tahu ada target yang cukup besar ya untuk sektor energi ini. Kalau nggak salah, sektor energi yang kedua ya dari NDC kita, enhance NDC kita adalah target pengurangan emisi terbesar kedua, yang kemudian untuk energi sendiri bagaimana itu dilakukan nih proyek berbasis karbon untuk energi. Nah, karena energi ini adalah kita tahu pertama dia banyak menginvolve private sector. Kedua tentunya penggunaan teknologi karena energi ini contohnya mungkin kayak bagaimana kita akan phasing out atau mempensiunkan PLTU batubara dengan yang renewable energy ini yang paling besar, yang paling berat. Kemudian dalam hal yang paling sederhana aja, efisiensi energi. Bagaimana kita menggunakan lampu biasa menjadi LED, kemudian electrical vehicle. Nah, hal yang ini yang kemudian tentunya dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dari yang konvensional ke ramah lingkungan, harapannya itu bisa menjadi satu program ya, mungkin ya project tadi yang kemudian sasarannya adalah berapa sih sebenarnya ketika dari kegiatan yang BAU tadi yang konvensional dengan teknologi ramah lingkungan ini bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi. Tapi sekali lagi, contohnya ketika bicara kita electrical vehicle, itu kita harus melihatnya dalam satu ekosistem ya, dalam konteks suplai baterainya, kemudian dalam konteks nanti bagaimana produksi baterainya sendiri dan sampai penggunaan pada akhirnya itu harus dihitung dalam satu ekosistem, tidak hanya dalam satu spot saja. Nah itu pada prinsipnya adalah kegiatan aksi mitigasi yang harapannya dengan adanya intervensi teknologi bisa mengurangi emisi. Dalam konteks energi ya, kalau sektor lain mungkin tidak selalu teknologi. Mungkin itu sementara. Ya, tadi Bu Nia bilang kalau harapannya itu untuk mengurangi emisi. Kira-kira sebesar apa kontribusinya terhadap target pengurangan emisi nasional tersebut? Yang tadi harapannya disebut sama Bu Nia itu seberapa besar kontribusinya, Bu Nia? Ya, kalau dari target Enhance NDC, saya nggak hafal angkanya ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa dilihat di dokumen Enhance NDC karena ada di PPT, harusnya saya nggak menggunakan PPT. Jadi kalau kehutanan itu total kalau nggak salah kan 800 sekian tonase ya. Kemudian dibagi 5 sektor, kehutanan itu sekitar 500-an dan targetnya untuk yang energi 3%, tapi saya lupa angka tonasenya berapa. Nah, itu secara nasional. Nah, kemudian nasional ini kan dibagi per subsektor ya. Misalkan tadi energi ada subsektor pembangkit, subsektor transportasi, subsektor dan lain-lain. Nah, dari subsektor itu tentu ada masing-masing lagi dibagi lagi. Nah, itu yang kemudian kita lihat sebenarnya siapa sih pelaku yang terlibat di dalamnya di masing-masing subsektor tadi. Nah, dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, saya lupa angkanya kalau 400 tonase atau sekian, cukup paling besar ya, apa besar kedua setelah
lahan. Nah, di sini kemudian katakan tadi pembangkit berapa sih targetnya dalam pengurangan emisi, kemudian dari transportasi berapa yang mungkin dilakukan dan dari berapa. Nah, itu yang kemudian nanti dari Enhanced NDC ini masing-masing KL ini diminta membuat roadmap bagaimana kemudian menurunkan Enhanced NDC ke dalam masing-masing sektornya dan subsektornya gitu. Baik, Ibu Nia. Kalau menurut Ibu Nia nih, bagaimana mekanisme pasar karbon bekerja di Indonesia? Iya, ketika kita bicara pasar karbon, sebenarnya ini sudah lama dilakukan ya. Jadi sebelum berlakunya Paris Agreement di 2016, kita ini sudah meratifikasi Kyoto Protocol. Dan di bawah protokol ini sudah ada mekanisme namanya Clean Development Mechanism dan Joint Implementation, GCM, Joint Creating Mechanism. Nah, keduanya itu sebenarnya mekanisme pasar. Hanya saja memang pada saat sebelum berlakunya Paris Agreement, protokol Kyoto itu hanya mewajibkan negara maju untuk melakukan pengurangan emisi. Negara berkembang belum diwajibkan. Artinya sebenarnya ketika itu berlaku, karena kita belum memiliki kewajiban, ya kita belum aware lah sebenarnya apa sih aksi mitigasi pada saat itu kita lakukan. Jadi lebih kepada apa ya, voluntary pada pelaksanaan aksi mitigasi, bisa dibilang belum menjadi satu kewajiban kita dan para pihak lainnya karena tadi kita belum menetapkan dalam target emisi. Nah, kemudian di bawah UNCCC tadi yang saya sampaikan ada Clean Development Mechanism, dibentuk mekanisme pasar. Itu juga itu mekanisme pasar di bawah UNCCC. Jadi itu menghubungkan antara tadi negara maju yang memang diwajibkan, tapi mereka sudah jenuh secara teknologi, udah nggak bisa melakukan aksi mitigasi secara mandiri, mereka bisa beli ke negara lain. Contohnya di Indonesia dulu cukup banyak dijual melalui proyek CDM ini. Ada beberapa di sektor energi, ada di Bali, kemudian ada di beberapa lokasi lainnya. Nah, itu yang sudah terjadi sebenarnya. Jadi memang prinsipnya mekanisme pasar dalam konteks karbon ini bagaimana sih antara pelaku aksi mitigasi dan tadi pihak atau entitas yang memang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi, kemudian mereka sudah tidak bisa lakukan aksi mandiri, mitigasi secara mandiri. Nah, kemudian ada juga yang tadi GCM, Clean Creating Mechanism, itu adalah lebih ke bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang kemudian melibatkan private sector di kedua negara tersebut. Nah, itu pun juga mekanisme pasar sebenarnya. Jadi Jepang menjual teknologi ke Indonesia yang kemudian ke private Jepang menjual teknologi private Indonesia, tapi difasilitasi oleh negara G2G yang kemudian private Indonesia juga invest di situ. Yang kemudian hasil karbonnya kita bagi dua. Jadi ada yang diklaim oleh pemerintah Jepang, ada yang diklaim oleh pemerintah Indonesia. Tadi begitupun yang CDM, karbonnya diklaim oleh pembeli. Tadi kami sampaikan, karena ini pada saat itu kita belum punya kewajiban. Jadi itu pasar yang ada di bawah Konvensi Perubahan Iklim atau UNCCC. Nah, pada saat itu juga berkembang ada pasar namanya voluntary di luar UNCCC yang kita kenal dengan sistem metodologinya melalui marketplace-nya Plan Vivo, kemudian ada standar Vera ya dulu ya namanya. Sekarang udah macam kan apa? Standar dan macam-macam. Vera dulu namanya. Nah, ini yang VCM ini bisa dibilang itu di luar mekanisme yang diatur oleh pemerintah. Karena kalau yang tadi CDM dan GCM itu di bawah kontrol pemerintah. Jadi memang dikoordinasikan oleh satu kementerian yang menjadi focal point untuk UNCCC. Dan kemudian yang VCM itu langsung B2B, business to business. Nah, kemudian setelah Paris Agreement diratifikasi dan entry in force-nya 2016 ya. Nah, ini kemudian tadi negara berkembang juga memiliki kewajiban tadi yang dituangkan ke dalam Enhanced NDC dari Support NDC, kemudian Second dan Enhanced NDC. Nah, di sini kita masing-masing tentunya memiliki kewajiban yang sama dengan negara maju walaupun ada apa ya spesialisasi condition di bawah bahwa masyarakat negara berkembang ini sebenarnya ketika melakukan aksi mitigasi perlu disupport oleh negara maju. Nah,
Kemudian tadi mekanisme pasar yang memang sudah terbentuk di CDM, kemudian di Paris Agreement kayak terjadi transformasi yang kemudian dituangkan ke dalam artikel 6 Paris Agreement. Yang sampai saat ini pembahasannya mungkin masih dalam proses ya, beberapa untuk membentuk governance-nya dan lain-lain. Khususnya artikel 6.4, kemudian 6.2. Nah, karena tadi ini sudah menjadi satu kewajiban buat negara berkembang dalam prosesnya untuk mekanisme pasar, ketika tadi negara maju sudah jenuh tidak bisa melakukan aksi mitigasi dan mereka mau membeli ke negara developing countries, mereka harus di 6.2 itu harus ada 6.4 ya. Pertama mereka harus mendapat otorisasi. Awalnya kita tidak terlalu tidak terlalu strict hal dengan hasil itu. Jadi kita sebagai host country yang memiliki misalnya project harus memberikan otorisasi kalau kita setuju. Kemudian kedua, kalau itu untuk diklaim untuk mendukung NDC-nya negara maju, mereka nanti harus ada correspondent adjustment. Jadi biar tidak double counting antara negara pembeli dan penjual, itu diklaim dua-duanya. Nah, itu yang kemudian mekanisme pasar yang sedang bertransformasi dari CDM ke bawah artikel 6 Paris Agreement. Nah, kemudian di satu sisi sebenarnya juga ada norm market ya di bawah artikel 6 juga, kerjasama investasi. Satu sisi juga saat ini dalam konteks voluntary market ini masih berkembang juga sebenarnya, cuma kedepannya nggak tahu juga, karena tadi ketika semua negara memiliki kewajiban, apakah kemudian voluntary market ini bisa direkognisi ke dalam NDC, karena ketika kita bicara semua negara memiliki NDC, tentu itu sudah dibagi per sektor tadi, saya sampaikan per sektor, per entitas. Nah, artinya semua sudah harus. Nah, ketika voluntary market dilaksanakan, tentunya tidak ada tadi otorisasi, tidak ada proses correspondent adjustment. Apakah kemudian yang voluntary ini bisa direkognisi? Nah, ini yang kita lihat nih perkembangan ke depan seperti apa. Saya juga nggak tahu juga. Nah, ini yang mungkin proses yang sedang berlangsung di international level, dan mungkin kita kan sudah membuka ini juga ya, pasar juga di Indonesia. Saat ini perdagangan yang dilakukan adalah melalui IDX ya, karbon IDX ya, bursa karbon. Dan itu sudah terjadi transaksi dari beberapa entitas. Artinya memang ketika kita membuka, mungkin transaksinya belum besar, tapi sudah muncul demand dan supply, Bapak Ibu. Mungkin itu sementara, semoga menjawab. Iya, Bu. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan kalau salah satu mekanisme pasar karbon itu kan bilateral antar negara gitu. Kira-kira tantangannya itu seperti apa dalam menjalankan mekanisme pasar karbon itu? Untuk yang bilateral mungkin ya, ini pengalaman dari previous experience. Jadi memang kesepemahaman pertama dalam memahami MOU. Jangan sampai kemudian tadi ketika kita melakukan bilateral kerjasama, konteksnya perdagangan, kemudian jatah kita tuh hanya sedikit, sementara karbon yang keluar itu lebih besar. Nah, itu hal seperti itu juga menjadi challenge kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi ketika kita mau melakukan aksi mitigasi berbasis karbon ya, kita harus bisa value berapa sih sebenarnya transformasi tadi dari konvensional activity ke mitigation activity, yang itu transformasi ke green activity ya. Kita berapa sih sebenarnya investasi yang dibutuhkan? Kadang over value, kadang under value. Under value kegiatan tidak akan mencapai target. Over value itu nggak efisien. Nah, jangan sampai kemudian kalau itu kita tidak bisa mengukur berapa sebenarnya investasi yang dibutuhkan, kemudian harganya bisa nggak, kalau over value kita jadi nggak efisien, harganya mungkin nggak bisa menutupi biaya operasional ataupun kembali modal. Kalau under value ya kita bisa rugi juga gitu. Nah, ini yang kemudian memang ketika kita melakukan transformasi dari konvensional ke green ini, itu yang menjadi kendala terbesar ya. Kemudian juga selain tadi investasi juga
kita harus memprofiling resikonya. Resikonya seperti apa sih ketika tadi kita contohnya nih kayak ketika kita melakukan transformasi yang PLTU menjadi apa yang non batu bara. Nah ini tentunya ada resiko yang perlu kita lihat tadi dari sisi sosial, yang masyarakat di sekitarnya awalnya mungkin bergantung pada kehidupan itu, kemudian aset dari PLTU ini menjadi stranded aset yang kemudian harus dirubah dengan teknologi baru, apakah bisa dibangun di situ lagi atau di tempat lain. Nah artinya kan itu salah satu resiko atau mungkin potensi resiko yang harus diassess nih seperti apa. Itu mungkin jadi profiling resiko itu juga sangat penting, jangan sampai kemudian mitigasi memberikan kerugian yang cukup banyak ya dari sisi sosial, lingkungan dan lain-lain. Nah kemudian juga tadi apa pasarnya itu sendiri ya. Ketika kita untuk menciptakan satu pasar karbon, mekanisme ini kalau background ekonomi kan yang mendasar adalah supply dan demand ya. Ketika supply dan demand tidak terbentuk, itu tidak akan terjadi pasar. Kemudian bagaimana membentuk supply atau demand? Membentuk demand ini mungkin yang bisa dibilang kendala saat ini dihadapi ya. Jadi ketika satu entitas contohnya nih ya tidak diwajibkan swasta misalkan di sektor industri tertentu tidak diwajibkan untuk mengurangi emisi, maka dia tidak akan melakukan aksi mitigasi. Tapi ketika mereka diwajibkan dalam level tertentu, cap-nya dibatasi, sekarang ini cap-nya 100, kemudian makin lama makin turun. Nah, ketika mereka sudah tidak mampu, tentunya akan muncul demand yang kemudian supply-nya bisa, kita mungkin terkenal cukup banyak supply di sektor kehutanan, bisa nggak supply demand-nya antar sektor nih, demand-nya katakan di sektor transportasi, ini hanya contoh saja ya, kemudian supply-nya di sektor kehutanan. Nah, itu yang kemudian perlu dilihat ya, bagaimana supply dan demand ini antara penyedia karbon dan pihak yang membutuhkan karbon ini bisa terjadi. Artinya kebijakan ini harus terintegrasi. Nah, ini challenge yang memang cukup besar ya dihadapi untuk ini. Nah, kemudian tentunya kita belajar dari Korea ya. Ketika satu pasar dibentuk oleh pemerintah, mungkin sangat penting juga ada carbon maker ya. Carbon maker ini adalah semacam sama nggak ya sama marketplace. Jadi dia nanti akan menjaga supply dan demand tadi. Jadi katakan ketika ini kan kalau kita ke mekanisme pasar, kalau oversupply kan harga akan turun kan, atau demand kalau demandnya tinggi harga turun, over ya pokoknya over supply atau demand harganya jadi tidak stabil. Nah ini artinya dari ketika itu terjadi makanya perlu ada satu carbon maker yang kemudian dia bisa menjaga supply dan demand. Nah ini yang kemudian dengan menjaga supply dan demand saja harapannya itu bisa seimbang terus gitu. Nah itu juga challenge buat ini juga. Apakah kemudian nanti harapannya kita bisa mengadopsi seperti yang dilakukan oleh Korea, karena awalnya Korea tidak memiliki carbon maker, kemudian akhirnya mereka membangun itu. Mungkin itu bisa, semoga bisa menjawab juga ya. Oke, Bu. Tadi kan terkait tantangan pasar karbon ya, Bu ya. Kalau terkait tantangan dalam pengembangan proyek karbon di Indonesia, seperti dari segi teknis, finansial, ataupun regulasi itu bagaimana? Pengembangan apa Mbak tadi Mbak? Pengembangan Teknis. proyek karbon di Indonesia. Ya, dari sisi finansial tentunya tadi dari investasi awal yang cukup besar ya, Bapak Ibu ya. Investasi untuk masuk ke pasar karbon ini cukup besar. Ini karena kalau kita merujuk ke step bisa berpartisipasi di pasar karbon yang dimandatkan, bukan dimandatkan, diatur pemerintah ya, bukan yang voluntary. Dan voluntary pun sama sebenarnya mirip. Jadi kan kita harus mendaftarkan aksi mitigasi kita dulu nih. Kemudian kita harus menyusun daftar aksi mitigasi yang sudah diakses oleh pihak ketiga, yaitu bentukan biaya. Kemudian dalam hal melakukan aksi mitigasi tadi, dalam pembiayaan, ini juga cukup besar. Nah, BPDLH ini sebenarnya tadi saya sampaikan, kita kan mengelola dana-dana LH ya,
harapannya mungkin seperti contoh yang tadi di sektor lahan, atau sektor lainnya yang dana kita kelola ini bisa menjadi investasi sebenarnya untuk melakukan aksi mitigasi. Tapi kembali lagi, ketika aksi mitigasi dilakukan, apakah nanti setelah selesai, kemudian kan mereka akan menyusun laporan capaian aksi mitigasi. Itu perlu diakses lagi pihak ketiga, mereka butuh biaya lagi. Nah, kemudian nanti sebenarnya apakah mereka ternyata sudah terbukti nih mengurangi emisi, apakah kemudian mereka masuk pasar, atau mereka masuk ke result based payment. Nah, itu pilihan secara regulasi itu diperbolehkan atau tidak. Ini mungkin Bapak Ibu bisa ngeliat Perpres 98 ya. Jadi memang kendala terbesarnya adalah investasi yang dibutuhkan cukup besar ya sebenarnya, Bapak Ibu, untuk bisa, karena memang proses untuk melakukan aksi mitigasi dan proses asesmen oleh pihak ketiga itu cukup besar. Dulu aja plan Vivo untuk skala masyarakat kecil ya itu membutuhkan 1 kali asesmen dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang sekitar 5.000 US dollar untuk masyarakat itu mungkin cukup berat ya. Kalau sekarang kami kurang tahu. Nah, mungkin itu. Tapi mungkin Pak Mulkan ada tambahan nggak Pak Mulkan? Ini Pak Mulkan yang kemudian saat ini menangani di BPD lah untuk kegiatan mitigation outcome ya. Pak Mulkan silakan kalau ada tambahan. Oke, terima kasih nih teman-teman. Ini adik-adik semua kayaknya ini ya. 67 orang di malam hari semangat untuk mendengar dongeng tentang karbon. Kalau boleh bertanya nih kira-kira dari teman-teman di sini itu apa ya minatnya ya? Bisa nggak? Boleh nggak Mbak Putri, Nabil? Kita lebih interaktif kali ya? Boleh nggak? Iya, Pak. Iya, Pak, Udah nggak boleh. ada peserta lain? Udah nggak bisa, kita lebih interaktif. Oke, saya coba jawab yang di chat ya. Apa sih, bagaimana sih pemilihan kriteria untuk PLTU phase out ya, atau phase down? Artinya yang kriterianya kan seperti kita tahu bahwa kalau teman-teman tahu, adik-adik tahu bahwa harga listrik kita ini kan komunitasnya disubsidi ya, 700 sampai 1.400 rupiah per kWh. Jadi kalau kita mau lompat ke renewable energy, pasti teman-teman tahu ya, bahwa untuk capex yang renewable energy, geothermal segala macam di angka 2.500 per kWh ya. Sehingga jika PLN menjual listrik dengan bauran energi terbarukan, itu harga listriknya di tingkat konsumen harus naik gitu. Nah, untuk naik itu kan kita mesti memperhitungkan purchasing power ya. Sehingga kalau kita satu memproduksi satu barang, itu 60% itu dari energi, cost-nya ya. Terus labor cost, 30%. Sisanya itu dari bahan baku. Artinya, setiap kita bertransformasi ke renewable energy, ya, saya nggak bilang nuklir ya. Nuklir kita kesampingkan dulu karena aspek sosial itu lebih tinggi. Sehingga kalau kita mau menuju ke energi yang benar-benar clean, maka harga listrik di rumah-rumah kita tuh mungkin di harga 2.000-an, 500 per kWh. Artinya teman-teman sekarang yang selama ini bayar listrik 1 juta per rumah tangga jadi 2 juta. Nah, itu kira-kira yang kita harus siap. Itu namanya kompetitif, daya saing, karena kita tahu bahwa harga listrik kita di tingkat ASEAN itu termasuk yang paling kompetitif. Ya, kalau kita naikkan maka cost untuk produksi barang itu jadi semakin tinggi, dibebankan konsumen. Barang yang kita produksi dalam negeri ini tidak kompetitif, sehingga barang Cina sekarang itu makin banyak yang masuk dan lebih murah. Nah, kalau teman-teman bisa cek semuanya di handphone yang teman-teman pakai Zoom ini, semua made in China pasti. Ya, coba dicek sekarang loh. Lihat di belakangnya pasti made in China. Artinya mereka bisa memproduksi barang lebih murah dan bisa masuk kita, dan kita tidak membebankan disinsentif, barrier cost. Ya, kalau kita mau fair, maka setiap barang yang diproduksi dalam negeri itu memenuhi aspek-aspek keberlanjutan, green itu, maka barang impor juga diperlakukan yang sama. Itu kira-kira kebijakan pemerintah itu tidak serta-merta bisa dilakukan dengan mudah, karena kita mempertimbangkan dampak-dampak sosial dan ekonomi. Contoh tadi ada pertanyaan di chat itu untuk PLTU, selain kriteria efisiensi, jadi yang di phase out itu yang sudah kira-kira mau balik modal gitu loh. Ya, coba bayangkan sesuatu pembangkit listrik dibangun berbasiskan fossil fuel di suatu tempat, karena pergerakan ekonomi itu sangat masif dulunya, sehingga orang berusaha mengambil kredit di bank.
Ya, catering, bengkel, segala macam itu pasti konstruksi. Orang ambil kredit. Kebayang nggak kira-kira kreditnya belum lunas, terus PLTU itu di phase out, sehingga dampak ekonominya tuh langsung drop, ya. Sementara kita belum persiapkan masyarakat sekitar itu yang ketergantungan impact ekonomi dengan PLTU itu, kehilangan mata pencaharian, kemudian tidak bisa membayar kredit. Nah, itu jadi bencana sosial, ya. Bencana sosial yang akan meningkatkan kriminalitas daerah itu. Nah, kita harus hati-hati waktu dulu bangun PLTU itu dampak lingkungan yang memburuk, ya, tapi dampak sosial ekonomi membaik. Sekarang kita balik face down PLTU itu, maka dampak lingkungannya bagus, tapi dampak sosial ekonomi memburuk, ya. Bayang nggak teman-teman itu? Nah, itu yang pemerintah harus hati-hati banget. Jadi waktu membangun face down itu kita harus mempersiapkan yang kita bilang safeguard. Safeguard itu adalah sesuatu kegiatan yang kita hitung implikasinya sehingga masyarakat sekitar itu tidak berdampak sosial ekonomi untuk jangka panjang. Ya, kalau shortfall-nya dia akan melakukan kontraksi. Oke, kita bikin pelatihan capacity building untuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi lainnya yang bisa mereka survive terhadap adanya penghentian atau pengoperasian untuk PLTU. Dari segi lingkungan sih oke, tapi dari sisi sosial ekonomi itu sangat berdampak dan itu bisa meningkatkan kriminalitas. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ya teman-teman ini, saya lihat ini ada 8 ini muda-muda semuanya. Bagaimana kita pergerakan ke depan, bagaimana teman-teman zona EBT ini bisa mengkampanyekan, mengajak semua ya teman-teman yang punya daya beli itu membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, kita berusaha memilih lah. Jangan sampai kita masuk ke Tokopedia, ke Shopee, ke TikTok, kita milih barang paling murah. Ya. Jadi kalau kita mencintai lingkungan, kita harus cari barang-barang produk yang ramah lingkungan. Siapapun yang produksinya. Karena dampak global warming itu adalah, nama juga global, pemanasan global, artinya di belahan dunia manapun juga yang melakukan sesuatu pasti berdampak ke seluruh dunia. Nah, itulah kontribusi kecil yang teman-teman bisa lakukan. Nah, itu kira-kira tambahan dari saya. Mungkin saya lebih senang interaksi ya. Open mic silakan, kira-kira apa aja yang mau ditanyakan. Kita lebih banyak diskusi ya daripada paparan nanti. Kalau bahan nanti kami akan share ke Mbak Nabila, bisa di-share ke teman-teman nih. Saya kira ada grupnya ya, zona EBT. Kalau boleh tahu zona EBT ini apa ya, Mbak? Halo? Ya, Pak. Zona EBT ini kita media informasi dan edukasi, Pak, yang terfokus di energi baru terbarukan. Ya, membernya itu di bawah 30 kah? Atau umurnya berapa nih, bebas? Bebas sih, Pak. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom ini selain Mbak Nabila, Mbak Damila tadi. Nah, ini ada tadi Mas Rahmat tuh bagus, udah angkat tangan itu. Semua nih pada angkat tangan, mudah-mudahan nggak angkat kaki ya. Siap. Ya, siapa ini namanya? Oke, izin ya berarti ya. Ya, oke, silakan. Kok Oke, saya yang selamat. penting? Harusnya Mbak Nabila. Mbak Nabila. Ya, Oke, selamat malam, Pak. Maaf tadi Pak siapa Pak? saya Pak Mulkan, Mbak. Pak Saya Mulkan staff. Pak. Pak Ya, Mulkan ya. dan Bu Mia ya. Jadi mungkin sebenarnya saya sendiri pun baru tahu grup ini kira-kira tadi pagi ya. Ada yang share di salah satu grup yang memang berhubungan dengan carbon emission. Kemudian saya lihat secara bahan diskusinya cukup menarik ya, mengurai kompleksitas pengembangan proyek karbon di Indonesia. Jadi mungkin sebagai informasi Pak, saya sendiri adalah salah satu staf Pak ya, salah satu tim di PT Adikarya Pak. Mungkin Bapak pernah tahu Adikarya di konstruksi namun melakukan diversifikasi bisnis di bidang pengelolaan lingkungan. Jadi salah satu yang memang sudah kita jalani adalah pengolahan sampah dan limbah di IKN. Dan saat ini juga saya memproses untuk penanaman atau rehabilitasi mangrove Pak di salah satu daerah di Karawang seperti itu. Nah, yang mungkin yang saya mau tanyakan Pak sekalian diskusi,
eh, gimana Pak ya? Tadi kan mengurai kompleksitas Pak ya. Tantangannya seperti apa Pak ke depannya? Karena kami sendiri pun baru mulai Pak, baru mulai. Kemudian juga secara apa ya? Mungkin karbon kredit kan berbeda ya. Ketika kita bicara di nasional, harganya berbeda dengan yang di internasional. Namun dari saat ini katanya belum bisa Pak ya, belum bisa untuk menjual secara internasional. Jadi secara harga tuh kurang oke seperti itu, Pak. Nah, ini gimana, Pak, ke depannya tantangannya seperti apa? Dan bagaimana, Pak, kalau misalkan suatu perusahaan itu agar bisa berjalan dengan lancar, Pak, dalam proyek karbon ini, Pak? Pak Rahmat ya, dari Adikarya ya. Makasih Pak, pertanyaan. Ini pertanyaan klasik yang 10 tahun lalu udah ditanyain terus. Kita tapi nggak selesai-selesai menguraikannya ya. Jadi bukan Pak Rahmat yang salah, tapi kami sebagai pemerintah yang kurang. Saya setengah pemerintah lah sama di BPDLH ya. Jadi gini Pak Rahmat, oke Adikarya, saya juga sering dengan Adikarya ya soal dulu pengelolaan limbah. Dan kebetulan minggu lalu kami juga dari KN yang melihat apa yang sudah dilakukan oleh Adikarya. Ini pertanyaannya menarik nih Pak. Sekarang kan kita mau jual karbon nih. Karbon itu sebagai additionality ya. Bagaimana satu proyek itu bisa meningkatkan leveraging return-nya kalau dia bisa memproduksi karbon dan bisa menjual. Tapi tujuan itu semua semata-mata adalah bukan jualan karbon. Ya, dari prinsip awal CDM dulu jualan karbon itu adalah addition, tambahan, tambahan. Ya, tadi Bapak bilang sampah itu kan layanan dasar ya. Layanan dasar bagaimana kita harus mengelola sampah agar lingkungan kita baik ya, tidak mencemari tanah, air dan udara kalau dibakar. Itu harus kita kelola. Nah, waktu kita kelola itu ada teknologinya. Kebetulan teknologinya bisa kita kembangkan itu dari gas metan yang dikeluarkan oleh sampah itu bisa kita konversi menjadi energi. Metan CH4 itu energi ya, dengan global warming potensial, angka pemanasan global di angka 25 sekarang. Jadi kalau kita konversi menjadi energi, maka yang keluar emisi itu CO2. Itu kita menghemat, mengurangi reduksi emisi 24 kalinya. Artinya, setiap ton CH4 yang kita bakar jadi energi, kita dapat energi bersih, kita mengemisikan 1 kalinya. Berarti kita bisa mendapatkan 24 ton CO2 equivalent yang bisa kita keluarkan dalam satu sertifikat yang bisa diperdagangkan. Tapi ingat, seperti Pak Rahmat bilang tadi, belum ada regulasi yang boleh memperdagangkan ke luar negeri. Ya, karena kita punya target NDC tadi. Target NDC harus kita penuhi. Memang target kita paling gede hampir 1 gigaton CO2 equivalent itu dari sektor hutan. Kenapa? Hutan yang paling murah. Yang paling murah kita mendapatkan reduksi emisi, ya. Apapun yang kita tanam itu bisa jadi hutan, karbon yang diserap itu lebih murah daripada kita melakukan aksi mitigasi di sektor energi. Ya. Kalau di luar sana itu harga 1 ton CO2 equivalent sektor energi 80-100 dolar, ya. Di Indonesia itu dengan dari sektor hutan itu cukup 5 dolar. Artinya apa? Teman-teman internasional itu daripada dia menurunkan emisi di sektor energi 1 tonnya katakanlah 100 dolar, mending dia kasih beli karbon di Indonesia dengan harga 5 dolar. Dia melakukan efisiensi 95%. Nah, itu nggak bagus untuk climate. Karena apa? Mereka justru mendapatkan manfaat yang terbesar tanpa melakukan aksi mitigasi. Dia bisa beli karbon di Indonesia dengan cukup murah. Dia memenuhi kewajibannya, tapi global warming itu tetap terjadi karena tidak semua negara itu bisa melakukan. Ya, karena prinsip ekonomi selalu gitu, supply demand. Teman-teman dibilang ekonomis ini pasti tahu. Ya, seperti kita lakukan sehari-hari, kita kalau beli barang, kita cari yang termurah dengan manfaat yang sama ya. Itu kendalanya, Mas. Nah, itu yang mesti kita lakukan bersama-sama. Kita harus melakukan adjustment, kita harus melakukan fairness, bahwa kalau kita menerapkan
ke diri kita sendiri di lokal, maka kita harus menerapkan juga barang impor yang masuk ke kita. Itu yang dilakukan teman-teman di EU, namanya CBAM ya, Carbon Border CBAM. Jadi mereka melakukan disinsentif setiap barang-barang yang masuk ke sana itu mesti supply chain. Saya harus ketahuan berapa jejak karbonnya sehingga mereka bisa menerapkan disinsentif ke negara yang pengekspor agar fairness itu terjadi. Itu Mas Rahmat kira-kira. Jadi kalau kita secara regulasi belum bisa membuka karbon ke ekspor untuk trading ke luar negeri, itu melalui ITMOS artikel 62 itu belum diputuskan juga bagaimana tata caranya, ada correspondency adjustment sehingga kita tidak bisa menjual karbon keluar saat ini sampai hari ini ya, dan jadinya seperti Mas Rahmat bilang demand-nya nggak ada sehingga harga itu jatuh. Nah, di bursa karbon kita itu sudah 1 tahun ya, hampir September, 19 September nanti ulang tahun yang pertama. Transaksinya nggak banyak, cuma ada 54 miliar nggak salah totalnya, bandingkan dengan Bursa Efek Indonesia yang satu hari itu di angka 10 triliun hari ini, rata-rata sehari. Nah, bagaimana kita mendorong ya teman-teman di sini, kalau bisa nih lucu-lucuan aja ya, Mbak Nabila nanti teman-teman sini kalau mau menikah, tolong mas kawinnya pakai SP gitu loh. Jadi kalau kita punya anak nih kira-kira carbon footprint-nya satu orang di hampir umur 50 tahun tuh 100.000 ton CO2 ekivalen, maka mintalah mas kawinnya 100.000 ton CO2 ekivalen kali $5. Nah, kira-kira begitu. Kalau teman-teman gerakannya cukup masif ini zona EBT, maka kalau itu kita galakkan, tentunya demand dalam negeri itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, kita coba sekarang cap and trade di sektor pembangkit ya. Teman-teman mungkin pasti udah paham. Cap and trade sektor pembangkit itu adalah bagaimana cara mengetatkan emisi ya, emisi gas rumah kaca setiap 2 tahun ya, makin ketat sehingga mau nggak mau PLTU itu secara perlahan akan melakukan pergantian teknologi lebih efisien ya, kalau nggak mereka kena penalti dengan membeli carbon offset dari sektor lain lahan atau melakukan efisiensi energi mengganti teknologi. Itu kira-kira Mas Rahmat. Oke, izin Pak, boleh nanya lagi atau ini di Boleh, saya sih bukan Oh ya, moderator, Kabil. Ini Iya. masih sampai jam 10 boleh kan? Kuat nggak teman-teman kan? Cuman Oke, silakan. ya Ya, mungkin ini apa nggak ya nyambung sedikit sih dengan zona EBT dan tadi Bapak sampaikan mengenai ini ya methane capture Pak ya dari sampah. Kan methane capture ya. ini Pak saya lihat kayaknya eh, ya saya sempat ke Semarang Pak, sempat ke Semarang sama sempat ke Bantar Gebang, kayaknya kurang berhasil gitu Pak. Entah mereka salah menghitung atau seperti apa atau yang di landfill yang diambil itu adalah zona yang sudah lama seperti itu. Nah, Waste to bagaimana energy ya. Akan ya capture waste to nah energy. ba- Oke. nah bagaimana kalau memang itu langsung waste to energy saja Pak? Apakah itu menjadikan RDF Dibakar. atau itu langsung menjadi dibakar Oke. mungkin Pak, di PLTU? Itu Ya. Ya. apakah eh, bisa dibilang sebagai proyek yang ya clean lah Pak ya, clean ataupun sebagai proyek karbon yang cukup menjanjikan gitu Pak? Nah, itulah Mas Rahmat. Mungkin Mas Rahmat nih generasi di bawah saya jauh nih, umurnya kira-kira 35 nih kayaknya. Saya baru 29 Pak. Waduh, suaranya baru lahir berarti, baru tahu langsung. Jadi waktu kita mutusin methane capture Bantar Gebang, dahulu kala, konon dahulu kala angkatan saya, angkatan bapak kamu mungkin, itu memang methane capture tuh yang paling oke ya, sanitary landfill. Tapi setelah teman-teman tahu bahwa sampah kita tingkat rumah tangga sudah dicampur aduk, dibawa ke landfill, langsung diangkut, nggak dipilah. Itu kan nggak homogen ya. Komposisi sampahnya berbeda-beda, kandungan airnya tinggi, sehingga komposisi emission factor itu apa? Komposisi sampah itu berbeda-beda. Sehingga kepadatan berbeda-beda, sehingga tidak menghasilkan gas metan yang sempurna seperti desain awal. Nah, itulah gagalnya landfill, sanitary landfill. Terus kita bilang konversi waste to energy, karena kepadatannya beda-beda tuh, ya. Nah, sekarang ada teknologi baru yang seperti Mas Rahmat sampaikan tadi bahwa ya nanti Adikarya sudah mulai masuk di bisnis itu ke RDF ya. Bagaimana membangun satu Betul. fasilitas ya, fasilitas RDF, fasilitas yang menjadikan satu produk namanya refuse derivative fuel, jadi pengganti batu bara.
ya pengganti batu bara. Apa yang dilakukan? Jadi kalau kita nangan di hulu, di sumbernya, ya masuk ke bank sampah di tingkat RT RW atau kecamatan, itu dipilah. Ada yang bisa dikomposting, plastik, besi yang punya nilai ekonomis dipisahin dulu. Yang sisa yang sudah tidak bisa diapa-apain itu yang dibawa ke RDF facilities. Itu memproduksi RDF yang dibawa ke pabrik semen atau pembangkit listrik, sehingga itu jadi bahan alternatif pengganti batu bara. Nah, itu sangat ekonomis. Ya, kita kalau misalnya desain, daripada kita melakukan sanitary landfill yang mungkin transportation cost-nya, monitoring landfill itu selama 30 tahun, sehingga cost produksi untuk 1 ton sampah itu untuk jadi RDF lebih murah secara teori, ya, secara teori. Nah, itu teman-teman saya lihat Adikarya sudah masuk ke bisnis itu yang bangun fasilitas RDF facilities-nya. Saya kira itu cukup baik ya ke depan bagaimana menyelesaikan masalah sampah, ya. Kalau kota-kota yang padat penduduknya, maka landfill itu sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Terjadi nanti licin segala macam, atau semacam di Sumur Batu Bandung itu tiba-tiba drop di bawah metan terbakar, ya. Jadi yang terbakar di dalam gitu. Gimana cara mematikannya? Tentu harus diinjeksi. Ya, dulu yang teman-teman dinas kebakaran kota tuh nggak bisa nanganin. Jadi pasukan Manggala Agni dari KLHK yang bisa, karena biasa memadamkan gambut, ya. Gambut tuh apinya kan di dalam. Jadi harus diinjeksi dengan bahan kimia sehingga bisa matikan api itu. Nah, hal seperti itulah yang mesti kita lakukan dengan perkembangan teknologi sekarang itu makin oke, keren dan makin efisien. Ya, teman-teman yang muda-muda nih sangat efisien, saya lihat kreatif, bahkan malam hari pun mau pengen mendengar dongeng tentang karbon, ya. Jadi mari sama-sama kita bisa bareng-bareng lah ya memikirkan sesuatu yang terbaik buat Indonesia ini, buat dunia juga kontribusinya. Itu Mas Rahmat. Siap Pak, izin Pak, mungkin ada kontak. Tambah lagi. Boleh, Enggak, Pak. tambah lagi apa lagi? Enggak usah Pak, ini saya pastikan ada teman-teman yang lain kayaknya ada yang bertanya juga Pak. Izin kalau misalkan bisa Pak, saya minta kontaknya untuk diskusi lebih lanjut Pak. Bisa, di sini ada Nurul, banyak nih yang ada di BPDL ya. Tenang, nanti minta ke Mbak Nabil ya. Siap, baik. Oke, siapa lagi nih? Yang perempuan, karena safeguard nih harus ada perempuannya nih selain Mbak Nabil. Boleh Kak Dohardo ini Pak, soalnya sudah resign dari tadi ini. Ya, terima kasih, selamat malam. Terima kasih mungkin untuk zona EBT ya udah memfasilitasi, terus dari Bapak Ibu dari BPDLH juga malam ini. Saya cukup banyak dapat ilmu lah dari beberapa diskusi tadi yang saya nggak tahu jadi tahu. Mungkin pertanyaan saya nggak terlalu wah kali, karena juga saya baru belajar. Jadi perkenalkan, nama saya Dohardo. Kebetulan saya juga dari karyawan dari salah satu private sector yang mulai coba lah salah satu di bisnis karbon ini gitu. Dan kebetulan proyeksi kita itu di nature base, di kehutanan, dan kita coba kemitraan dengan masyarakat di sini. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu udah pernah dengar yang namanya perhutanan sosial. Jadi kita coba kemitraan dengan masyarakat dan coba dari beberapa kegiatan-kegiatan aksi mitigasi khususnya di areal mangrove dan gambut gitu. Nah, karena di sini pematerinya dari BPDLH, saya juga belum terlalu kenal nih, karena kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Jadi saya ingin tahu nih mungkin dari Bapak dan Ibu dari BPDLH seberapa jauh sih mungkin boleh dibilang keterlibatan BPDLH ini terhadap proyek-proyek karbon, karena saya memang baru kan, mungkin nanti bisa dijelaskan. Terlebih mungkin yang kita tahu kan kayak di seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu, mungkin di Indonesia ini kan hutan kita itu boleh dikatakan sangat luas gitu. Dan Bapak dari Pak Mulkan juga jelaskan ya, karena ada prinsip supply and demand dan kebijakan-kebijakan kita yang masih belum rampung, mungkin sehingga mengakibatkan harga karbon yang dari sektor kehutanan itu rendah lah dibandingkan negara lain. Nah, saya berpikir bagaimana kita memandang, mungkin benar juga saya anggap tadi perdagangan karbon itu kan memang additionally. Kalau kami di sini lebih mengedepankan bagaimana kita coba mensejahterakan masyarakat itu tadi dari si proyek karbon ini. Nah, harapan saya
Dan sekaligus pertanyaan gitu, bagaimana tadi setelah kontribusi atau mungkin sejauh mana lah intervensi BPDLH terhadap yang menghimpun dana ini, misalnya dari si private sector gitulah, apabila nanti memang sudah melakukan perdagangan karbon, baik itu mungkin nanti yang hanya dalam negeri ataupun ketika nanti NDC sudah terpenuhi, apakah juga ada terkait dari yang perdagangan di sektor luar negeri, terus kemudian apakah memang memastikan dana itu benar-benar sampai pada tingkat tapak gitu. Dalam artian kan kalau perhutanan sosial ini izinnya dipegang oleh si masyarakat gitu. Nah, apa BPDLH ini memastikan nanti bahwasanya ketika misalnya kita perdagangan kita dapat sekian dolar nih. Nah, sampai ke masyarakat itu supaya itu bisa dilaksanakan, apakah BPDLH sampai ke tahap itu gitu. Dan saya juga ingin tahu bagaimana baik itu dari institusi atau Bapak pribadi lah atau Ibu pribadi melihat perdagangan karbon sektor kehutanan ini yang kita punya sumber dayanya melimpah dan kata Bapak tadi yang paling cara mitigasinya paling murah itu yang harusnya tentu bisa kita genjot gitu. Kita genjot, kita boleh katakan kita percepat lah. Karena kan sedikit banyak juga berkontribusi nantinya untuk pendapatan kita di negara gitu. Itu sih mungkin dari saya, mungkin boleh ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Duhando ya. Ya, siap. Duhando. Pak Duhando yang dari apa nih? NGO atau apa nih? Saya dari perusahaan, Pak. Saya dari Triputra Agro Persada. Oh, Triputra Group Bersama. Jadi BPDLH itu sebagian besar 1,5 miliar dolar itu 1,5 miliar dolar ya? Iya ya benar, 1,5 miliar dolar tuh ya di land base, perhutanan sosial macam-macam. Khusus di perhutanan sosial, kami punya dapat dari filantropi keluar 118 masyarakat hukum adat tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kelompok-kelompok adat setelah kita ketahui bahwa kalau MHA itu sebagian besar pasti dia hutan konservasi ya, pasti hutan yang dia jaga, ada hukum adatnya, sangat mudah kita kendalikan karena mereka lebih sadar dari kita bagaimana menjaga hutan itu. Karena mereka connecting atau berhubungan langsung dengan hutan. Karena hutan itu tempat mereka hidup berdampingan. Ya, sehingga ke depan BPDLH akan melakukan suatu aksi-aksi mitigasi ya yang sudah mereka dapatkan pada konservasi tersebut sehingga karbonnya itu bisa kita ukur, bisa kita terbitkan SPI, kita fasilitasi tentunya, itu akan kita perdagangkan offset terutama dalam negeri atau insentif dari luar negeri yang nantinya kita salurkan ke mereka lagi dalam bentuk mungkin seperti renewable energy, mikrohidro, atau PLTS atap. Sehingga mereka mendapatkan listrik, mendapatkan fasilitas lainnya atas mereka menjaga hutan, ya, menjaga karbon itu tidak diemisikan ke atmosfer dan menghindari terjadi pemanasan global. Itu ide dasarnya. Itu yang kedua, kami melakukan seperti teman-teman baca di koran, FCPF Carbon Fund, BioCF Bio Carbon Fund melalui mekanisme World Bank, Green Climate Fund, ya di sektor Red Plus atau Volu, itu semuanya masyarakat yang kita beri pendanaannya. Tadi bagaimana sampai tapak? Kami melakukan call proposal, mengumumkan di publik siapapun kriterianya itu ada dalam dokumen benefit sharing plan yang kita sebut, sehingga semua siapapun dia, baik dia mempunyai kapasitas bisa secara langsung, tidak punya kapasitas bisa melalui NGO yang kita sebut lembaga perantara untuk melaksanakan kegiatan untuk masyarakat. Sehingga dunia ini menghargai apa yang dilakukan oleh masyarakat tapak, dikembalikan lagi dalam dana itu bisa berkontribusi untuk mereka mendapatkan manfaat tanpa mengganggu hutan tempat tinggal mereka di sekitarnya. Itu Mas, nanti kapan-kapan bisa datang ke BPDLH, lihat apa yang sudah kami lakukan dan bagaimana peran teman-teman ya yang hadir di sini itu bisa berkontribusi agar penyaluran dana di tingkat tapak bisa lebih masif lagi. Ya, sampai saat ini kami di tahun keempat BPDLH yang baru makan
belum bisa makan McDonald, hanya bisa makan pisang, kami sudah berhasil menyalurkan dana tahun ini pun rencananya di angka 0,5 triliun ya tahun lalu. Jadi kami akan mempercepat, mengakselerasi sehingga kami butuh teman-teman, butuh lembaga perantara atau NGO atau siapapun juga perguruan tinggi yang bisa membantu kami untuk bisa menyalurkan lebih cepat lagi agar cita-cita kita bagaimana membangun hutan dan berkolaborasi dengan masyarakat bisa tercapai dengan cepat. Itu kira-kira Mas. Siap, Pak. Mungkin sedikit lagi, satu lagi Pak ya, izin. Oke. Mungkin tadi beranjak dari konsep dasar itu, harapan saya, ini harapan sih Pak, bukan pertanyaan. Mungkin ke depannya ada semacam, entah itu dalam bentuk suatu regulasi ataupun suatu himbauan atau apalah yang menyatakan bahwasanya ya ketika kita sudah menjual karbon ada transaksi, kemudian kita apa namanya, kita kembalikan ke masyarakat itu dalam bentuk suatu, boleh dikatakan yang tadi Bapak sampaikan renewable energy atau apalah itu yang memang tujuan awalnya itu tadi untuk apa, pemulihan, apa, menjaga hutan itu gitu. Karena kendala kami di sini, masyarakat itu menganggap ketika karbon itu dijual mereka menerima dana seperti BLU gitu, bantuan gitu. Jadi saya pikir kan konsep dasarnya salah gitu. Konsep dasarnya salah. Karena kalau mereka menganggap itu dalam bentuk tunai ya saya pikir nggak tercapai apa yang namanya konsep dasar tadi untuk kita mengembalikan atau melestarikan atau konservasi si alam atau si hutan tadi gitu. Harapan saya memang kan tentu kalau kita dari yang pemerintah yang menyampaikan, masyarakat ini bisa paham dan sadar gitu. Apa yang kita lakukan sekarang ya untuk mereka ke depannya seperti itu gitu sih Pak. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih himbauannya Mas. Itu kita bisa kolaborasi ke depan ya, tidak hanya yang malam ini saja, ini pembuka aja ya. Mungkin sebagian besar belum tahu BPDLH, ya nanti kita kenalan lebih lanjut lah bagaimana kita bisa kolaboratif ya. Tidak sampai seminar doang, tidak hanya sampai knowledge sharing, tapi bagaimana kita mendorong, mengimplementasikan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan punya kontribusi kepada penghambatan pemanasan global. Jadi benar dari chat teman-teman ini bahwa memang iya RDF itu bukan pengganti batu bara tapi substitusi, karena itu kan cuma 3% saja ya, 3% terhadap ini. Karena saya pakai HP mungkin bisa open mic ya, saya nggak bisa baca, udah tua son. Iya Pak, ini ada lagi yang raise hand Pak dari Ya, Kak Ad. silakan. Silakan. Halo, selamat malam Pak. Salam kenal, saya Aditya. Saya lokasinya di luar negeri Pak, di Beijing. Saat ini saya kerja di satu perusahaan modal Ventura, namanya CCV. Kebetulan juga bergerak di bidang green investment salah satunya. Exposure saya terhadap karbon itu sebetulnya dimulai waktu saya magang dulu. Jadi saya bantu pembukaan salah satu carbon exchange berbasis di negara tetangga lah di Singapura. Terus riset saya itu kebetulan tentang nature-based solutions ya. Jadi tentang volu lah. Indonesia kan sebetulnya salah satu negara supplier terbesar ya untuk volu carbon offsets. Dan saya bangga sekali waktu itu lihat di top 20 nama Indonesia ada di situ. Tapi kemudian saya kaget kan ketika ternyata stuck ini, proyek-proyek ini nggak bisa lagi diperdagangkan secara internasional. Tapi saya memahami semangatnya bahwa ya memang Indonesia harus memenuhi NDC-nya. Nah, saya ingin ngecek pemahaman saya terhadap NDC ini karena saya dengar harusnya masalah NDC ini sudah selesai. Jadi misalnya apakah pemahaman saya ini benar ya Pak? Jadi misalnya ada proyek karbon yang dilakukan atau diselenggarakan di Indonesia, kemudian bisa menerbitkan kan SPGRK ya atau carbon offsets. Nah, secara perhitungan NDC itu tetap masuk ke Indonesia, tetapi nanti ketika dibeli oleh salah satu pihak swasta,
baik itu dalam negeri ataupun asing, itu juga secara voluntary bisa diklaim sebagai pencapaian neutralisasi karbonnya mereka. Jadi dari segi pencapaian NDC tetap dihitung di Indonesia, tapi buat yang mendanai proyek karbon itu juga mereka tercapai untuk offset karbonnya. Nah, apakah pemahaman saya ini benar, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bagi para pelaku di pihak swasta kan yang penting buat mereka adalah gimana bisnisnya bisa berkelanjutan. Artinya setiap unit sertifikat gas rumah kaca yang mereka keluarkan juga harapannya ada yang beli gitu ya. Dan terus terang saja yang beli ini kan marketnya di internasional gitu ya, yang banyak. Di Indonesia kita pasar voluntary ya masih ada, berkembang tapi kecil. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak perkembangan regulasi kita ke depannya? Apakah ke arah yang lebih memberi kepastian kepada pelaku swasta untuk supaya bisa tetap berkarya terus dalam memberikan kontribusi bagi pengurangan gas rumah kaca ini, Pak? Apakah peraturan kita itu align dengan standar-standar de facto yang ada di internasional ya, seperti yang disebutkan Ibu Endah tadi ya, ada Vera dan sebagainya. Apakah itu berjalan paralel atau arahnya seperti apa, Pak? Ya, itu aja, Pak. Makasih. Makasih Arianto. Ya, kerja di Beijing jam berapa sana ya? 11 malam kali ya? Kita 1 jam aja, Pak. Loh, Iya, sama jadi di nih, sini jam 9. saya waktu 9 tengah juga 9 sama nih, 9.15. Oke. Nah, Arianto yang di NDC kan targetnya komitmen pemerintah Indonesia kepada dunia ya. Kan masing-masing udah dibagi itu. Nah, kita kontribusi sekian kita masuklah kegiatan aktivitas yang di NDC. Apesnya kalau udah masuk NDC ya kita nggak bisa jual, harusnya keluar ya. Ya itu masih debatable. Jadi aturan kita belum ada yang bisa jual keluar nih, karena harus ada CA, correspondent adjustment, melalui mekanisme artikel 62 IPMOS. Ya seperti teman-teman tahu bahwa benar kalau kita nggak bisa jual keluar susah di mana sehingga harganya turun drop. Ya kalau kita lihat di seluruh dunia nih mana sih harga karbon cukup baik? Mungkin EU kali yang paling maju ya. Bahkan negara Amerika dari daya sendiri sebagai pengemiten terbesar, China emiten terbesar juga, mereka tidak menerapkan hal itu. Ya, kalau teman-teman ingat, mungkin 10 tahun yang lalu Perdana Menteri Australia, Gillard itu melakukan disinsentif melakukan carbon tax terhadap batu bara. Nggak lama dia terjungkal karena impact sosial ekonominya cukup tinggi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan itu selalu harus punya impact ekonomi dulu, ya, karena jangka pendek. Climate ini kan jangka panjang, ya, perubahan itu jangka panjang, ya. Itu yang kita harus hati-hati banget, jangan sampai kita melakukan di dalam negeri pengetatan, ya, karena negara kita, penduduk kita ini daya belinya kan masih rendah, sehingga kalau kita membebankan dari produk barang tersebut, maka barang itu dijual lebih mahal. Ya, kalau teman-teman lihat pabrik tekstil yang sudah banyak tutup alas kaki, karena kita nggak efisien. Ya, UMR kita lebih tinggi. Nah, kalau kita naikin juga harga listrik kita dengan renewable energy, maka cost untuk mendapatkan satu barang atau goods itu lebih tinggi. Kita seperti negara maju, sementara daya beli kita rendah. Ya, banyak saudara-saudara kita belum bekerja. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Sebagian besar barang kita, ya, baik oil and gas, itu Pertamina punya, itu komoditasnya subsidi. Pupuk, itu pengemisi terbesar juga di sektor IPU, itu barangnya juga disubsidi komoditasnya. Ya, listrik, baja, semen, itu sebagian besar disubsidi. Kalau kita menerapkan climate, menerapkan kewajiban mandatori terhadap ini, maka itu budget pemerintah untuk melakukan adjustment terhadap itu jadi nambah kan, seperti teman-teman tahu misalnya PLN PMN-nya setiap tahun itu dari pemerintah hampir di 100 triliun, belum bahan bakar lainnya, belum dipupuk,
Belum di baja, industri baja kita pontang-panting melawan dari Cina. Nah, hal-hal itu yang kita harus hati-hati, kita harus hitung, harus cermat, sehingga daya saing kita itu tidak terganggu, daya beli kita tidak terganggu apabila kita menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat agresif, seperti negara-negara maju. Gitu Mas Adrian. Ya, baik Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi sebetulnya kan kalau menurut pandangan saya kan sebetulnya bisa ada titik tengah ya. Jadi pendanaan dari swasta, khususnya swasta asing sebetulnya kan bisa masuk ya melalui mekanisme voluntary, tapi secara pencapaian NDC juga tetap terhitung sebagai effort dari Indonesia gitu. Berarti sebetulnya ingredient yang kurang ini tinggal regulasi aja ya Pak sebetulnya untuk menjembatani antara tadi demand yang ada dari sektor swasta dengan pencapaian NDC yang harus dicapai oleh pemerintah. Apakah sebetulnya kuncinya di situ ya Pak jadinya sebenarnya sekarang? Ya, karena target. Nah, saya kan nggak tahu nih di internasional. Kalau Trump terpilih, itu buat climate itu memburuk saya kira ya, karena dia nggak peduli. Climate katanya hoax. Ya, kalau negara Amerika itu, China juga, semuanya kan negara bertempur nih bagaimana daya saing mereka itu terhadap memproduksi satu barang itu lebih unggul, lebih kompetitif, lebih murah supaya mereka menguasai market. Kan itu kuncinya sebenarnya. Jadi climate change jadi seperti branding ini. Nah, kita harus pintar-pintar nih melihat jas. Mungkin ada yang di Beijing ini, yang di China nih, nggak tahu bisa cerita nggak di sana mereka seperti apa sekarang kira-kira? Karena Pak Adrian ini produksi barang tuh banyak banget masuk ke Indonesia nih. Bisa nggak kita share Pak Adrian? Halo? Halo, iya Pak. Kebetulan Ya, kalau gimana saya, negara Beijing kita menukar informasi? Negara Cina ini gimana polisinya di sana? iya kebetulan di sini ya eh, sepengapa, kebetulan bidang saya bukan di situ, jadi bidang saya sebetulnya lebih ke modal swasta yang bisa mengalir kemana saja, termasuk proyek karbon yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya kenapa Hmm. saya besok mau terbang ke Jakarta karena ada Indonesia Sustainability Forum. Saya mau ikut di sana untuk tahu Ya, ya. Ya lumayan persyaratan lah yang kalau ada di sana. mumpung dibayain ini ya perusahaan ya. Pasti Iya, Pak. Adrian kan mewakili perusahaan di China itu pasti pengen masuk bisnis Indonesia ya, yang bisa menawarkan Betul, solusi betul. di bidang karbon ya. Nah, Betul, ya betul. sebenarnya kita dalam negeri kan kesulitan, kita kesulitan pendanaan untuk proyek-proyek itu, sehingga kita ketergantungan dengan China negara maju cukup tinggi. Oke, ke depan kita Betul. bilang, oke, PLTU yang baru harus super critical use. Ya, cost-nya tuh highly cost, capex-nya gede, OPEX-nya rendah kan gitu. Titik optimalisasi di mana? Sehingga harga yang ditawarkan waktu PPA itu masih masuk akal. Ya, di angka 9 sen dolar lah, 7 sampai 8 sen dolar. Ya, sementara kita Indonesia ini PLTU ya sudah over capacity. Jadi nggak akan mungkin orang belum produksi masih ada dibangun terus kita mau phase out, kan nggak logis ya. Pasti hitung-hitungan ekonomisnya kita harus hati-hati juga karena prinsip kita harga listrik itu harus harga yang berkeadilan, artinya berjustice, affordable, terjangkau sehingga orang bisa dapat listrik selama 24 jam terus-menerus. Baru 5 tahun terakhir lah hampir seluruh Indonesia ini mendapatkan fasilitas listrik. Sebelumnya dulu kan biar kita kalau ke luar kota jauh daerah Kalimantan, Papua sana ya sering mati lah ya. Artinya belum ada listrik yang secara kontinu ya. Sekarang kita sudah menikmati nih kalau teman-teman main ke seluruh Indonesia sekarang fasilitas listrik itu bukan satu barang kemewahan lagi, tapi pemerintah harus jaga harga listrik itu harus sama kan. Walaupun di Papua pakainya solar di sel, harga produksinya tinggi, tetap mereka bayar listrik sama seperti orang di Jakarta. Itu kira-kira sebagai pemerintah bagaimana mendapatkan harga yang sama dari Sabang sampai Merauke, baik pertalite, diesel maupun listrik. Pupuk, semen diusahakan harus sama.
beras gitu loh. Nah itu fungsi-fungsi pemerintah itu bagaimana menjalankan harga itu bisa terjangkau bagi seluruh masyarakat atau rakyatnya lah. Nah bagaimana titik optimalisasi itu bisa dicapai tanpa kita merusak lingkungan. Kira-kira kan goal besarnya begitu cita-citanya ya. Ya, ya, ya. Jadi memang benar sekali topik kita hari ini ya, kompleks sekali masalahnya ini. Ya, tapi saya percaya Kompleks, pasti memang solusinya kompleks. adalah Jadi kalau ya, sekarang sekarang ada peraturan presiden yang baru tentang CCS, Carbon Capture Storage. Ya. Nah, itu yang bisa karena masuk emisi itu. Nah, itu bisa tuh. Saya nggak tahu juga regulator LHK tuh bisa nggak gimana prakteknya ke depan implementatif seperti itu. Karena belum dibangun kan. Dan orang yang transfer carbon capture storage. Jadi karbon yang dibawa dari bentuk gas jadi seperti komoditi transport diinjeksi ke dalam perut bumi kita yang namanya carbon capture storage. Jadi karbon CO2 liquid dalam bentuk cairan diinjeksi dalam perut bumi. Nah, itu dari segi teknologi dulu belum terpikirkan, sekarang bisa. Nah, bagi yang dari negara tetangga kita, masukin carbon liquid ke kita, boleh kalau dia punya investasi di Indonesia. Kan gitu semangatnya. Tapi peraturannya belum mengatur secara detail juga. baik. Oke, Pak. Terima kasih. Ini Pak Sandi lagi nih ya, siapa nih? Pak Sandi udah tadi ya, belum? Belum, Pak. Mbak Nabil nih, Pak Sandi ini gimana yang angkat? Maaf Pak, tapi apakah saya boleh untuk mendahulukan teman-teman dari yang di Q&A ya? Kak Sandi. Silakan. Ya. Ya, jadi ada yang bertanya, Kak Fitri, bagaimana potensi blue carbon dalam pasar karbon di Indonesia? Silakan. Mbak Fitri, maksudnya Mbak Fitri atau diwakili Mbak Nabil? Saya bacakan pertanyaan dari Kak Fitri. Oke Kak Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Blue carbon tuh ya karbon masa depan kita ya. Kita udah di sektor mangrove, kita sudah dapat dana untuk membuat mangrove 700.000 hektar, 7 triliun dananya, itu mudah-mudahan bisa selesai 2 tahun lagi. Kemudian kita ada coral bond, bagaimana menjaga coral pre-financing dari coral bond itu kita mengeluarkan, bukan kita ya, World Bank mengeluarkan bond yang bunga atau kuponnya, returnnya itu dikelola BPDLH sebesar $10 juta untuk Laut Tera, ya, bagian NTT sampai ke Papua. Sana kita menjaga karang-karangnya itu bisa tetap terjaga dengan baik, dan kalau kita report nanti dilakukan selama 5 tahun nggak salah saya, itu dilaporkan ke GIF, diverifikasi oleh IUCN, kalau oke, maka dibayarkan kepada investor ya atas prestasinya dilakukan oleh Indonesia, dan dana itu dikelola oleh BPDLH ke depan. Jadi blue carbon ini sangat potensial ke depan karena luas laut kita tuh hampir 70%. Kalau land base saja kita sudah mengelola 1,6 1,5 miliar dolar, mudah-mudahan karbon akan lebih besar lagi ke depan blue carbon ya di sektor kelautan. Jadi laut kita yang cukup indah, karang dan diversity-nya cukup tinggi, itu bisa kita manfaatkan supaya punya nilai jual. Nah, BPDLH juga ke depan akan mengelola dana IQTF ya, Indonesian Quality Tourism Fund. Nah, salah satunya adalah yang kita sudah rehabilitasi aset-aset ya, hutan-hutan atau lingkungan yang rusak jadi baik, itu menjadikan ekoturism ke depan ya, seperti di masyarakat hukum adat tadi, sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Maka kalau dia bermanfaat, maka mereka akan menjaga aset. Jadi itu seperti aset lah ya, pundi-pundi mereka untuk bisa mereka survive, mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan konservasi di sektor blue. Itu Mbak Nabil. Baik Pak,
Ini ada lagi yang bertanya, tapi pertanyaannya kepada Bu Nia. Apakah Bu Nia Ada, Bu berkenan Nia. atau mau? Ya, Bu Nia. Ya, ada. Ya, ini ada yang bertanya untuk Bu Nia dari Kak Hendy. Izin bertanya, Bu Nia, untuk peran BPDLH ini apakah menyangkut juga untuk voluntary carbon market? Bagaimana jika ada skema investasi kepada yayasan atau NGO untuk proyek karbon Avolu? Terima kasih. Silakan Bu Nia. Mbak, maaf bisa diulang tadi sedang ini ada orang. Maaf, Mbak. Iya, tidak apa-apa Ibu. Saya ulangi Ya, ya Bu benar. ya. Iya. Untuk peran BPDLH ini, apakah menyangkut juga untuk voluntary carbon market? Bagaimana jika ada skema investasi kepada yayasan atau NGO untuk proyek karbon Avolu? Silakan Bu Nia. Yang investasi ya? Iya. Skema investasi ya? Iya, jadi memang kalau di Perpresnya sendiri diatur tentang skema investasi ya. Dan tadi di artikel 6 Paris Agreement juga kerjasama investasi itu juga sangat dimungkinkan. Nah, tapi memang kembali lagi skema investasi ini dari Perpres 98 sendiri pun sepertinya yang kami tahu ini karena memang sebenarnya itu lebih ke regulator ya, Mbak Nabila. Belum diatur secara detail nih seperti apa nih mekanisme investasi bisa dilakukan. Apakah kemudian ujungnya ini arahnya bisa carbon benefit atau memang sekedar aksi mitigasi, aksi investasinya nih, tapi berbasis karbon tapi tidak ke arah carbon market. Nah, untuk itu memang kerjasama tadi NGO ya, NGO atau siapa entitasnya yang mau? Iya, skema investasi kepada yayasan atau NGO. Jadi konteksnya investasi ini kalau dananya berasal dari BPDLH ya tadi ya untuk skema investasi. Sebenarnya investasi ini konteksnya ini cukup luas nih, investasi seperti apa nih? Pertama itu. Nah, ketika BPDLH memberikan hibah untuk investasi kegiatan berbasis karbon ke NGO ataupun ke yayasan, selama mandatnya ada diberikan oleh pemilik dana dan program itu sangat dimungkinkan. Contohnya, tadi kita ada dana untuk Volu ya. Volu itu outcome dari kegiatan adalah berbasis karbon. Nah, itu entitas itu bisa mengajukan proposal sebenarnya. Nanti BPDLH ataupun KLHK karena isunya Volu, maka KL pengampunya adalah KLHK. Nah, ini akan menerbitkan semacam call proposal. Nah, itu di situ kemudian bisa dilakukan investasi dari dana yang diakses BPDLH untuk kegiatan ini. Dalam hal ini memang investasi hibah yang diberikan BPDLH kepada entitas tadi bisa NGO bisa maupun yayasan selama mereka bisa memenuhi kriteria program yang dituangkan ke dalam TOR dalam CFP tadi proposal. Misalkan tadi untuk Volu kita ada 5 bidang yang harus dipenuhi. Itu dalam konteks investasi bagaimana BPDLH menyalurkan dana. Nah, kalau skema investasi dalam hal katakan NGO ataupun tadi yayasan mau bekerja sama dengan pihak lain yang kemudian ujungnya apakah mau ke non market, ke carbon market, nah itu belum diatur secara lebih detail dari Perpres 98 ya Mbak Nabila ya kerjasama investasi ini. Dan itu pun sebenarnya katakan tadi ada satu CSR perusahaan ataupun kita tahu contohnya misalkan dari global CSR dari mana perusahaan swasta macam-macam lah ya di internasional ini banyak yang kemudian mau memberikan hibah ke NGO. Selama itu tidak ada transfer karbon, lebih ke apa ya? Ke kegiatan aksi mitigasi itu dibolehkan. Tapi tadi kembali lagi ketika ada perpindahan karbon yang kemudian itu harus bentuknya adalah sudah ke market ya. Kita merefer ke Perpres 98 yang carbon trading. Apakah kemudian tadi harus ada otorisasi dari menteri terkait ataupun ketika untuk si investasinya dari swasta ataupun dari siapapun dari luar yang kemudian untuk berkontribusi ke NDC negara itu tadi dia harus ada correspondent adjustment kepada
pelaksana aksi mitigasi yang memang dilakukan oleh Injito Yayasan. Jadi ini skema investasinya seperti apa nih nanti yang saya juga belum clear banget. Itu Mbak Nabila. Ini juga yang bertanya sama ya, Bu ya. Peran BPDLH ini apakah menyangkut juga untuk voluntary carbon market? Nah, sebenarnya tadi bisa dibilang kita belum masuk ke pasar, tapi fase persiapan ya, pre-investment kalau memang tadi satu entitas mau melaksanakan aksi mitigasi, kemudian dananya yang dimandatkan ke BPDLH memang dimandatkan untuk kegiatan aksi mitigasi di sektor yang tadi saya sebutkan di awal ada 5 bidang. Nah, itu sebenarnya sebagai investasi untuk melaksanakan aksi mitigasi. Nah, ketika satu karbon tadi Pak Mukan sudah sampaikan highlight ini tujuannya jangan kita ke market dulu ya, tapi adalah ini untuk aksi mitigasi loh sebenarnya. Tapi market itu adalah additionality tambahan. Nah, ini bisa masuk ke pasar, itu masuknya mekanisme lain lagi. Nah, selama ini BPD yang lakukan adalah sebenarnya lebih ke pre-investment, bagaimana kemudian persiapan enabling-nya, aksi mitigasi tujuannya adalah market. Itu Mbak Nabila. Market rationality ya, yang memang manfaat tambahan aksi mitigasi pengurangan emisi. Kamu kan ada tambahan nggak? Nggak apa, lanjut tadi dunia. Itu Mbak Nabila dan Ibu. Ya, ini ada yang nanya lagi, Bu Nia. Bagaimana memastikan proyek karbon bisa berjalan jangka panjang, mengantisipasi jika suatu lahan proyek karbon diubah secara sepihak oleh pemerintah untuk dijadikan area pertambangan seperti di Maluku atau Papua? Bagaimana, Bu Nia? Jadi itu ada perubahan ya. Sebenarnya pada saat kita mau mengerjakan proyek berbasis karbon, itu kan kita membuat desain program dulu ya dalam bentuk PDD ya, Mbak, ya. Apapun itulah sektor apapun itu. Nah, proyek dokumen desainnya seperti apa dalam ke depan, kemudian ternyata ada perubahan tata ruang nih. Ini sudah terikat, katakan tadi. Ini saya nggak tahu nih konteksnya apakah misalkan nih dalam satu, kan macam-macam izinnya nih di atasnya nih. Jadi misalkan nih, ini hanya contoh saja ya, dalam restorasi ekosistem, kita tahu itu kan sudah ada aturannya. Kemudian itu yang dilakukan di wilayah kawasan hutan yang memang harus dilakukan restorasi oleh private yang mendapatkan izin restorasi. Nah, ternyata tiba-tiba sudah mendapatkan izin, kemudian dia bisa menghasilkan carbon benefit, tapi di tengah usaha restorasi yang dilakukan, ternyata ada perubahan lahan karena tadi kemudian APL dikeluarkan dari itu. Nah, itu kemudian tentunya ini ada implikasi bagaimana ketika awal dia melakukan satu aksi mitigasi sudah berkontrak atau belum misalkan gitu ya. Nah, kalau sudah berkontrak tentunya akan berimplikasi akan menjadi pertanyaan dari si investor atau partnernya ya tadi, bagaimana komitmen ini tidak bisa dilaksanakan, itu akan berimplikasi secara hukum. Nah, itu contoh di kawasan yang memang ada izinnya. Rata-rata kan semua berizin ya, Mbak Nabila. Itu sih sebenarnya Mbak Nabila. Artinya memang ketika kita melaksanakan satu proyek berbasis karbon, memang harusnya tadi ketika kita secara umum aja, kan kita harus melaporkan aksi kita ke SRN ya, aksi mitigasi ke SRN. Kan sudah tertera tuh apa saja, berapa lama akan dilakukan, lokasinya mana. Nah, ketika tiba-tiba nanti tentunya pelaporan capaian aksi mitigasi kan tidak terpenuhi. Nah, implikasinya tadi selain yang belum berkontrak itu tentunya dia tidak akan bisa mencapai hasil yang optimal kan, dan kemudian apakah tadi pilihannya setelah ada capaian yang tadi tidak optimal itu apakah dia bisa masuk ke pasar atau tidak bisa masuk ke ini, itu tergantung tadi target yang memang telah di set up ya. Kalau nggak bisa ya mereka tidak akan bisa berkontribusi terhadap atau tidak bisa berpartisipasi di pasar maupun ke insentif ya, program berbasis insentif.
Mungkin itu Mbak Namila. Baik, Bu Nia. Ini tadi masih orang yang sama ya, Bu Nia ya. Bertanya lagi, bagaimana dukungan pemerintah kaitannya dengan status lahan dalam menjaga proyek karbon yang dikelola oleh swasta atau pelaku usaha? Bagaimana, Bu Nia? Gimana Mbak? Maaf Mbak. Gimana jika apa? Bagaimana dukungan pemerintah kaitannya Mm-mm. dengan status lahan dalam menjaga proyek karbon yang dikelola oleh swasta atau pelaku usaha? Jadi kan sebenarnya kan kalau pemerintah sudah memberikan izin terhadap satu lahan ya, terhadap satu usaha konsesi misalkan. Nah ini mestinya sesuai dengan apa yang dituangkan di aturan kan, berapa lama itu konsesi diberikan gitu kan Mbak Nabila, dan itu kan satu komitmen yang pastinya dijalankan selama tidak ada break the rule dari entitas, dari swasta, tentunya pemerintah tidak akan mengambil tindakan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, peraturan perundangan, tentunya itu kan ada apa ya, satu konsekuensi yang memang di ini. Tapi secara prinsip ini saya bukan orang hutan, ya orang hutan sih yang jawab nih harusnya. Karena untuk izin-izin ini kan sederhananya pemerintah sudah punya perencanaan berapa sih tiap tahun nih yang harus di konserv atau dipertahankan dari lokasi kawasan hutan atau ini. Nah, itu berapa tahun yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini tepatnya sih hutan harusnya menjawab sih, bukan kami, bukan ini kami juga otoritas kami. Baik, Ibu Nia. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Bu ya, karena keterbatasan waktu ini. Dan yang tanya luar biasa banyak sekali. Untuk yang masih bertanya, boleh nanti bisa dilanjutkan di via grup WhatsApp ya. Sebelum ke sesi selanjutnya, saya ingin bertanya ke Pak Mulkan atau Ibu Nia, mungkin ada platform atau sosial media yang Ibu atau Bapak sediakan yang bisa kami sebarkan ke teman-teman EBT Heroes jika ingin bertanya ke BPDLH. Karena banyak ini yang ingin minta kontaknya Pak Mulkan. Kami bisa kontak via apa, Pak? Atau Ibu Nia, mungkin dari LinkedIn atau Pak Mulkan gimana Pak Mulkan? Nah, Pak atau Mulkannya nanti masih join boleh nggak? dikumpulkan di zona EBT juga boleh, nanti Iya, kami akan boleh teruskan. pertanyaannya bisa dikumpulkan. Kita tuh sebenarnya ada saluran ini juga ya, bagian Slakom kita untuk bisa menjawab. Nanti mungkin bisa kontak lagi ke Mbak Lili ya, Mbak Nabila ya. Baik, Bu Nia. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengabadikan acara pada malam hari ini dengan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh EBT Heroes yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar ya Bu Nia dan Pak Mulkan ya. Yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu nih. Saya ulangi sekali lagi, untuk yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, ini sudah banyak yang on cam ya. Jadi kita mulai saja ya sesi dokumentasinya, atau masih ada yang masih siap-siap? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh EBT Heroes yang sudah aktif bertanya selama sesi berlangsung. Dan juga saya ucapkan terima kasih baik kepada Ibu Nia dan Bapak Mulkan karena telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan dari kita semua. Suatu kehormatan bagi kami karena Ibu Nia dan Pak Mulkan telah meluangkan waktunya untuk acara malam hari ini. Mari kita beri apresiasi yang luar biasa kepada beliau dengan cara memberikan emoticon applause. Sebagai informasi tambahan, saya sampaikan kepada seluruh EBT Heroes untuk mengisi link absensi yang akan disebarkan oleh tim Zona EBT. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara yang berjudul Mengurai Kompleksitas Pengembangan Proyek Karbon Billing di Indonesia yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh EBT Heroes yang telah mengikuti acara malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati EBT Heroes sekalian. Akhir kata, saya Nabilah Nur Afifah selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi, 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 dan salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin